Halo, cek sound. Sudah ada di lokasi, sudah siap? Insya Allah kita akan segera mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan di ruang Zoom meeting ini di acara yang Masya Allah hari ini sangat spektakuler sekali dan Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam, marilah kita bersama-sama limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kita semua yang ada di sini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua, untuk membuka acara talk show pagi hari ini agar diberkahi, agar diberikan kelancaran. Untuk itu, marilah kita buka bersama dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang terhormat Bapak Teddy Rusmawan, Ketua DPRD Kota Bandung. Selamat datang, selamat bergabung Pak. Yang kami hormati Bapak Gingin Ginanjar, Kadis Kepala Dinas Pangan dan Ketahanan Pangan dan kok saya ngeblank ya? DPKK. Taunya singkatannya aja. Selamat datang, selamat bergabung Pak Kadis. Masya Allah, hapunten. Yang kami hormati Bapak Khairullah, Bapak Iyung, selaku Ketua DPD PKS Kota Bandung. Selamat bergabung Bapak, selamat datang. Juga kepada para peserta dari berbagai daerah, Masya Allah. Selamat datang semuanya. Semoga kita bisa bersama-sama menggali ilmu, menggali informasi di sini di acara talk show pada kesempatan hari ini. Dan selamat mengikuti untuk semua teman-teman juga, selamat menyimak. Dan selanjutnya saya persilahkan untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Iyung Khairullah. Kepada Pak Iyung, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qabl lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Teddy Rusmawan. Yang saya hormati Kadis Pangkan kalau dulu ya, sekarang Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian ya, Pak Gingin Ginanjar. Yang saya hormati Ketua Bidang PTN ya, DPD PKS Kota Bandung. Yang saya hormati seluruh panitia yang sudah alhamdulillah berjibaku menyelenggarakan acara ini, dan seluruh peserta yang saya lihat luar biasa ini hadir. Bahkan saya kira tadinya dari Kota Bandung saja, ternyata banyak juga yang dari luar daerah. Ya alhamdulillah, yang mana pada hari ini kita bisa bertemu muka untuk menyimak dan talk show pada pagi hari ini ya, mengenai peluang ekspor tanaman hias gitu ya. Saya kira ini sebuah
tema yang menarik gitu ya. Mengingat memang kalau di Bandung kita sejak lama, kota Bandung ini kan dikenal dengan kota kembang gitu ya. Ya sebenarnya julukan kota kembang ini kan mengarah kepada keunggulan kota Bandung ya. Di antaranya kota Bandung itu memang banyak tanaman hias gitu ya, yang kemudian harusnya bisa dikembangkan gitu ya. Dan ya kalau kita melihat pada hari ini ya, di mana persaingan di di dunia ini semakin kompetitif gitu ya, semakin spesialis juga semakin berkembang ya. Kita juga paling tidak punya punya hal-hal yang harusnya kita kembangkan gitu ya, sebagai bagian dari upaya-upaya kita. Yang pertama ya tentunya kita sebagai kalau dalam Al-Quran itu kita diperintahkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, kehidupan ya supaya manusia ini terlihat ya, supaya kami lihat di antara kamu siapakah yang paling baik amalnya. Saya kira hal ini terlalu sempit kalau kemudian kita memandang hanya pada amal-amal ibadah mahdoh. Gitu ya. Tentu ibadah ghairu mahdoh juga kita diperintahkan dalam hal ini, diperintahkan Allah untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Nah, dalam rangka melakukan hal yang terbaik itu, maka kerja-kerja kita di bidang apapun ya, itu juga bagian dari ibadah dan bagian yang diperintahkan untuk melakukan yang terbaik. Tentu yang terbaik ini beserta pengembangan-pengembangannya. Dan saya kira memang ya kita harus merasa terpanggil gitu ya, untuk dalam setiap melakukan kerja-kerja kita, termasuk misalnya kerja dalam memelihara tanaman hias misalnya, itu tidak sekedar ala kadarnya, tapi juga kita harus menampilkan atau mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya gitu ya, karena ini bagian dari perintah itu gitu ya. Jadi kemudian yang kedua, kita punya kompetisi di dunia ini ya, yang tadi selalu berkembang, kemudian juga bahkan terspesialisasi gitu ya, dan semakin hari itu semakin butuh peningkatan kemampuan. Dan saya rasa memang dalam hal ini juga kita butuh untuk mengembangkan diri agar kita ada pada kemungkinan yang paling baik, yaitu kita menjadi orang-orang unggulan gitu ya. Dan saya kira bagian dari upaya itu adalah kita meningkatkan keunggulan kompetitif kita. Keunggulan kompetitif kita. Jadi kalau Bandung itu kota kembang ya karena memang pusat kembang tanaman hias itu dulu di Bandung, dan ini harusnya menjadi keunggulan kompetitif yang kita kembangkan terus gitu ya. Nah, bahkan kita buktikan dalam hal ya, tanaman hias misalnya, kita menjadi pengekspor unggulan gitu ya di dalam pengelolaan tanaman hias ini, karena itu bagian dari keunggulan kompetitif yang harusnya kita kembangkan gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya talk show ya, peluang ekspor tanaman hias ini kita juga terdorong ya dalam melakukan aktivitas, bukan ya mungkin ada unsur hobi saja di situ, tapi juga mudah-mudahan dari hobi ini kita bisa mengembangkan menjadi bisnis yang unggulan gitu ya, yang kompetitif, yang mampu kita pasarnya kita masuki, bahkan kita dominan di dalam pasar bisnis itu. Jadi besar harapan saya ya dengan adanya talk show ini
kita termotivasi gitu ya untuk kemudian meningkatkan keunggulan kompetitif kita gitu ya. Kemudian ya mudah-mudahan ya kita senantiasa bisa menjadi leader ya dalam berkompetisi untuk mengekspor tanaman hias ini gitu ya. Sehingga ya Kota Bandung yang sudah dapat julukan sejak lama sebagai kota kembang memang benar-benar terbukti sebagai eksportir misalnya tanaman hias yang unggulan gitu ya. Kemudian juga warga masyarakatnya ya dengan hobi yang apalagi sudah ada program buruan sae, mungkin kita perlu tingkatkan buruan saenya, nanam tanaman hias juga, sehingga memang ya ini bisa dikontribusikan bagi Kota Bandung yang sudah dapat julukan kota kembang itu memang benar-benar warganya juga gemar menanam tanaman hias, bahkan berkompetisi dalam ekspor tanaman hias ini. Ya, terakhir saya ingin mengajak semuanya, marilah kita menatap ke depan dengan optimistis gitu ya. Kita memang ada dalam kompetisi dan jangan sampai kita jadi orang-orang yang kalah dalam kompetisi itu. Kita harus meningkatkan skill kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan diri kita, ya, kualitas diri kita dengan ya kalau kita mau berkompetisi ya tentu saja kita harus memiliki atau meningkatkan keunggulan-keunggulan kompetitif yang kita miliki. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya bahkan dari luar Kota Bandung. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari acara ini, ya, baik dari pengetahuan, pengalaman, dan juga mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah bisnis bagi kita, sebuah peluang usaha yang berkembang di hari depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah terima kasih Pak Iyung atas sambutannya yang saya highlight di akhir sambutan tadi ya. Kita tuh harus menatap masa depan ke depan lebih cerah ya. Untuk itu kita harus menjadi orang-orang yang optimis, jangan jadi orang-orang yang kalah. Nah, bagaimana agar kita memenangkan kompetisi ini? Ya, kita harus meningkatkan skill. Nah, itu saya bold nih Pak nih, saya highlight nih untuk meningkatkan skill, kemudian meningkatkan kualitas diri ya, agar kita bisa memenangkan kompetisi ini. Baik, terima kasih kepada Pak Iyung untuk selanjutnya. Sambutan dari Pak Kadis nih yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman, sebagian di sini teman-teman buruan saya ya hadir. Ya, kepada Bapak Ginanjar, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan. Ya, terima kasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pak Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan, ATMM, yang saya hormati, cintai juga Pak Ustadz Iyung. Alhamdulillah. Kemudian juga Mas Prayitno, Ketua Bidang Tani dan Nelayan, narasumber ada Kang Riki Subagja. Alhamdulillah, biasa Kepang. Sudah sering dengar kiprahnya Kang Riki, dan akhirnya bisa hadir. Alhamdulillah, terima kasih dan salam kenal juga untuk seluruh peserta, khususnya yang di luar Kota Bandung, dan juga yang utamanya juga nih yang saya cintai, ibu-ibuku super kelompok buruan saya Kota Bandung. Alhamdulillah selalu hadir dan support dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama saya diundang untuk sekedar memberikan sapaan lah begitu ya,
Tentunya saya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung sangat terapresiasi, sangat berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Khususnya dari bidang Tanin dan DPD PKS Kota Bandung yang memang hampir sudah sering melakukan kita dan menyebarkan kebaikan, dan tentunya ini juga sangat menunjang terhadap program khususnya di Kota Bandung, dan saya yakin juga sebetulnya untuk kota-kota yang lain. Terima kasih yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan sesuatu yang optimis lah untuk ke depan. Jadi saya sekali lagi sangat apresiasi, mudah-mudahan ini bisa terus diselenggarakan, dan secara kedinasan kita siap untuk kolaborasi, support terhadap yang dilakukan. Kemudian yang kedua, tentunya Kota Bandung juga sekarang sedang mengembangkan bagaimana mengupayakan ketahanan pangan ya, melalui yang kita beri nama programnya Urban Farming Terintegrasi, buruan saya istilahnya kita. Kalau untuk teman-teman di luar ya, istilahnya kita bagaimana memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah, pemukiman untuk dimanfaatkan untuk berbagai budidaya. Nah, tidak tertutup kemungkinan memang budidaya salah satunya yaitu tanaman hias, karena kita ingin juga buruan saya ini, urban farming ini bisa terus berlangsung, bahkan bisa juga menghasilkan nilai ekonomi yang cukup untuk bisa memberlanjutkan program ketahanan pangan atau pembangunan ketahanan pangan melalui buruan saya dengan intervensi beberapa komponen lain selain sayuran, buah-buahan, begitu ya, ternak, juga mengintervensi dengan berbagai jenis pangan atau apapun yang punya nilai ekonomi, salah satunya tanaman hias. Dan memang kita pun sekarang sedang mencoba memasukkan unsur tanaman hias ini menjadi bagian dari buruan saya. Dan ya kita juga berterima kasih disupport dengan adanya kegiatan ini, apalagi juga ada Bandung Merias dan sebagainya. Ini juga akan memberikan semangat untuk kita semua untuk membangun. Saya yakin ini upaya yang mungkin bagi sebagian besar ini belum dianggap sesuatu yang besar. Tapi nanti Kang Riki lah bisa bercerita. Cuma saya punya pengalaman beberapa bulan yang lalu saya kehadiran dari Kementerian Perdagangan, kemudian kalau Kementerian Pertanian sering hadir, terakhir dari Kemenko Perekonomian, salah satunya sering menanyakan Kota Bandung tuh apa kira-kira produk pertanian atau pangan di Kota Bandung yang bisa diekspor gitu. Jadi dengan suasana sekarang kemungkinan atau kecenderungannya memang usaha-usaha di bidang pertanian begitu ya, yang di dalamnya tanaman hias ini menjadi sorotan dan menjadi prioritas, dan untuk di luar negeri memang kelihatannya ini menjadi peluang besar. Nah, mudah-mudahan kita semua hari ini bisa memanfaatkan. Awalnya kita coba mencintai, kemudian mencoba untuk mentelateni gitu. Mencintai, kemudian mengembangkan, dan mudah-mudahan ini memang bisa menjadi satu bagian yang punya nilai ekonomis tentunya. Itu saja mungkin sekedar bukan sambutan ya, dari kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan juga semua teman-teman yang hadir hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan yang penting setelah pertemuan ini memang harus berani mencoba dan berani melakukan. Terakhir, salam untuk ibu-ibu kelompok buruan saya, Ratu Flamboyan semua, keren Ibu. Terima kasih, hatur nuhun. Apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kadis. Masya Allah ya, tadi sudah menyampaikan juga ya, disampaikan juga bahwasanya ketika ada pertanyaan-pertanyaan ya dari kementerian itu, apa nih yang akan dinaikkan? Ya mudah-mudahan ya Pak ya, Pak Kadis, yang muncul ini tanaman hias gitu ya, yang ternyata bisa go internasional seperti itu. Jadi kalau saya punya peribahasa, ya bukan peribahasa, bahasa lain dari bertanam hias itu, budidaya tanaman hias itu adalah hobi yang dibayar ya. Kita menikmatinya, kita mencintainya,
kemudian kita bisa membudidayakannya dan akhirnya menikmati hasilnya gitu ya dari tanaman yang ternyata bisa diterima oleh mancanegara. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf tadi di awal acara ada sedikit kendala teknis. Untuk itu agar kita tetap terjaga ya jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, juga menumbuhkan semangat kita untuk mencintai negara ini dengan cara kita masing-masing. Salah satunya misalnya menghijaukan Indonesia seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Pada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Berdiri Pak, meskipun di rumah Pak. Baik, pada operator, saya persilakan. Semuanya di rumah ikut menyanyi ya. Nah, kita nyanyi. Hah? Kami ngepel kita masuk-masuk. Aku berdiri jadi tandu ibuku, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, Merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Pakai kokolor sih Bapak mah. Mars PKS. Suaranya belum keluar Pak Radi. Share audionya juga, Pak. Ibu Prini. Sayang, suaranya hilang. Marilah kita terus berjuang dalam
Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita. Dalam naungan Hidoqillahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama. Partai Keadilan Sejahtera. Baik, hadirin dipersilakan duduk kembali. Mohon maaf pada teman-teman semua peserta talk show kali ini ada kendala teknis. Mudah-mudahan di acara inti nanti diberikan kelancaran hingga akhir acara. Baik, selanjutnya alhamdulillah kita sudah masuk ke waktunya untuk talk show ya, Bapak Ibu sekalian. Coba saya mau cek sound dulu nih teman-teman yang ada di lokasi. Halo. Siap. Sudah Siap, siap Bu Ayu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada Pak Iwa, ada Pak Riki, ada Pak Ali. Alhamdulillah. Selamat bergabung semuanya, Masya Allah. Terima kasih. Terima siapa? Alhamdulillah. Baik, terima kasih semua masih tetap stay tune di sini. Insya Allah sampai jam 11 nanti saya ingatkan kita akan mengikuti, kita akan mendapatkan wawasan yang luar biasa ya tentang ini juga ya Kang Riki ini ya sekilas tentang Kang Riki. Sorry. Jadi teman-teman tuh ada yang japri nih. Ini Riko sebagian. Itu tenis ya yang pembuluh kaki. Itu lihat itu mirip nggak saya bilang gitu. Karena mereka nggak lihat dulu nih ya, nggak dulu flyernya, tapi langsung dari tulisannya. Ya Allah. Ternyata jadi ini juga ya magnet gitu. Nanti aja. Bisa ikutan juga di acara ini. Alhamdulillah teman-teman moderator yang nanti akan memandu acara akhir acara talk show selesai sudah siap semuanya. Untuk itu saya persilahkan acara talk show kepada Bapak moderator Bapak Prayitno. Beliau adalah Ketua Bidang Tani dan Nelayan di PKS Kota Bandung, dan juga sebagai pengusaha, sebagai pelaku ya dari tanaman hias ini. Workshopnya itu ada di daerah Puncut ya. Nanti teman-teman bisa berkunjung ke tempatnya Pak Ketua Kota Bandung. Baik, kepada Bapak moderator, saya serahkan acara untuk selanjutnya dipandu bersama dengan monggo Pak Pray.
Pak Teddy dulu. Ya. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Teddy Rusmawan. Waalaikumsalam. Yang saya hormati juga Pak Iyung Khairullah sebagai Ketua DPD PKS Kota Bandung, Bapak Ginggin Ginanjar, Kepala Dinas DPKP Kota Bandung, teman-teman panitia, dan juga peserta semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada di Art Garden Flower di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Langsung kita nanti akan berdialog, bercerita tentang tanaman koleksi ekspor. Cara dengan Bahagia, beliau adalah masih sangat muda, makanya saya panggil sebagai pemuda dan layak nanti itu Pak Riki Subagia. Ini kelihatan nampak ya Pak Riki masih muda ya, umur baru 30-an ini, tapi luar biasa. Nilai ekspornya itu bulan lalu itu sudah 1,8 miliar. Bulan ini aja belum habis nih ya. Nanti tanggal 29 nih mau ekspor lagi nih senilai 2,8 miliar ke Amerika ya. Jadi nanti kita akan bicara lebih jauh gitu ya. Bagaimana sih pemuda ini bisa sukses begitu, dan mudah-mudahan kita juga semuanya bisa meniru ya. Kita belajar dari langsung sumbernya ini. Nah, akan tetapi sebelum kita ke Pak Riki Subagia, ini kita akan dengarkan dulu nih keynote speaker dari Pak Ketua DPRD Kota Bandung, Pak Teddy Rusmawan. Jadi beliau nanti bisa menggambarkan bagaimana sih mungkinkah di Kota Bandung ini nanti akan muncul pemuda-pemuda melalui sekolah tani milenial ya di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh PKS nanti menjadi eksportir tanaman hias ya, meniru dari Pak Riki Subagia ini. Ya, mungkin tidak berpanjang lebar saya bicara di sini. Kami persilahkan Pak Teddy Rusmawan untuk memberikan arahan kira-kira kita harus bagaimana ke depannya nih. Karena kita pingin 2022 itu ada launching ekspor tanam hias dari Kota Bandung. Ya, mungkin itu Pak Teddy Rusmawan, kami persilakan waktu dan layar. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Iyung, Ketua DPD PKS yang selalu bersemangat tentunya untuk mendorong ide-ide baru untuk warga Kota Bandung. Kemudian juga yang saya hormati, sekarang ini ada idola baru ya di ibu-ibu itu Pak Ginggin Ginanjar nih, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan terus turun ke lapangan untuk memberikan arahan, semangat, sekaligus juga memberikan contoh kepada masyarakat gitu. Kemudian yang saya hormati Mas Prai yang juga ini BTN, bidang yang dulu kalau di Kota Bandung nggak pernah kedengaran suaranya, tapi di beberapa waktu ini menjadi salah satu bidang yang favorit, yang banyak kerja-kerja positif dan konkret di Bandung ini. Kemudian juga Kang Riki, pemuda milenial yang sukses, juara gitu ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman muda dan buat kita semua. Serta Bapak, Ibu, kemudian juga kelompok buruan saya yang saya cintai, yang hadir di acara webinar hari ini. Pertama tentu kita panjatkan puji dan syukur pada Subhanahu wa Ta'ala di hari yang
Insya Allah nih berkah, kita bisa ngumpul di acara yang positif. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan banyak bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya cintai, gimana, sehat semua? Insya Allah semangat ya. Semangat Pak Teddy. Sehat Ya, luar biasa. alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Saya iri nih ke Mas Pray dan teman-teman ada di kebun di Lembang, kayaknya suhu sangat dingin sekali di sana gitu ya. Saya mah di rumah saja lah, menemani tanaman-tanaman hias saya yang ada di dekat saya nih, Mas Pray dan rekan-rekan semua ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin pada kesempatan hari ini saya memberikan fondasi sebelum kita masuk ke bisnisnya gitu ya. Jadi memang perlu ada tahapan-tahapan untuk kita bisa menjadi pembisnis handal di dunia tanaman hias. Tadi selintas sudah disampaikan oleh Pak Iyung, Pak Ginkin, bahwa peluangnya memang ada selama kita memang selama kita mau berikhtiar tentunya. Nah, yang pertama tentunya kita sebagai seorang Muslim, insya Allah yang hadir di sini kebanyakan Muslim, kalaupun ada yang non-Muslim, mohon maaf, ini faktor niat ini harus sangat kuat gitu, niat kita ini dalam artian kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kita harus diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu ya. Jadi seluruh aktivitas kita bagi seorang muslim itu adalah ibadah gitu. Termasuk di dalamnya adalah kita misalkan nih punya aktivitas hari ini ingin menanam tanaman hias. Nah, kita niatkan, ya Allah, saya menanam tanaman hias itu untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Saya menanam tanaman hias ini sebagai bentuk untuk melindungi tanaman ini, memperbanyak tanaman ini gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tentunya banyak keberkahan dengan kita menanam. Karena dalam ajaran Islam itu menanam itu sesuatu yang memang didorong gitu. Bahkan pada suatu ketika sahabat Umar kalau tidak salah bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah tua renta, tapi dia masih tetap bersemangat untuk menanam korma gitu ya. Dan Umar ini menanya, kok kek masih sempet-sempetnya nanam korma gitu, padahal sudah usia uzur gitu ya. Si kakek menjawab, ya boleh jadi ini adalah yang akan mengantarkan saya ke surga. Hari ini saya tidak merasakannya, tidak bisa mendapat manfaatnya, boleh jadi anak cucu saya akan mendapatkan manfaatnya. Nah, itulah kalau kita meniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya ini menjadi spirit gitu ya, menjadi sebuah inspirasi ketika kita meniatkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau dia muslim yang baik, dia akan melakukan yang terbaik. Tadi Pak Iyung sudah menyebutkan ahsanu amala gitu ya. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, selain tadi sudah kita niatkan untuk itu, kita segala sesuatunya harus diniatkan dengan niat untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan forum ini diberkati pula. Saya sih tadi belum mendengar ya dimulai dengan basmalah. Kita mulai dengan basmalah bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jadikan bahwa kegiatan ini sebagai hobi gitu, jangan di pikiran kita tuh langsung ke materi atau ke uang dulu gitu. Jadi kita bikin sesuatu ini menjadi sesuatu yang kita cintai, kata Pak Kang Gin tadi gitu ya. Kita jadikan hobi, dan kalau sudah jadi hobi biasanya kalau kita mau berangkat ya kita pasti ngelihat tanaman. Kalau saya mau berangkat biasanya selain menyapa keluarga, istri gitu ya, pamit, kemudian saya biasanya ngelihat tanaman gitu ya. Apakah sudah disiram, kalau belum disiram ya sambil berangkat gitu ya. Kita siram, kemudian kita lihat. Di hari Sabtu, Minggu, Ahad seperti ini juga kita cek, kita gemburkan kembali tanahnya, atau kalau perlu dikasih pupuk, kasih pupuk gitu ya. Jadi dibuat kita itu enjoy dulu gitu, dibikin kita mencintai dulu, hobi dulu gitu ya. Dan dengan seperti itu, ketika kita banyak agenda kegiatan, saya sendiri kegiatannya padat gitu ya, dan berbagai aktivitas, ketika kita melihat tanaman yang ada di sekitar kita ini, alhamdulillah gitu ya, stres hilang, muncul inspirasi baru, semangat baru untuk berbuat yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Jadi
dengan menanam ini kita lebih fresh, lebih banyak inspirasi, lebih semangat gitu ya, dan tentunya mudah-mudahan lebih produktif gitu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah itu yang kedua, jadikan kita mencintai gitu ya, jadi kita hobi, kemudian ya insya Allah dengan hobi itu banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang ketiga, untuk kegiatan bertanam ini jangan asik sendiri, libatkan keluarga gitu, minimal libatkan keluarga dulu. Kalau kami gitu ya, istri, anak-anak, alhamdulillah mereka ketika kita memulai, kita memberikan contoh, nanam, kemudian merawatnya, mereka tanpa disuruh lama-lama juga ngikuti gitu ya. Dan sekalian aja diajak, yuk kita berbagi tugas, yuk kita saling membantu untuk kita merawat tanaman ini gitu ya. Karena ini mereka sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau kita mencintai mereka, merawat mereka, boleh jadi zikir-zikir mereka juga akan jadi berkah buat kita. Karena tanaman ini sebetulnya ketika mereka diam ini, mereka ini sebetulnya ini semua zikir gitu. Ini ada tanaman keladi, ada anggrek gitu, ada aglo, ada janda bolong. Jangan disangka mereka diam, mereka tumbuh terus dan mereka berzikir gitu. Ini jadi berkah gitu buat kita kalau kita merawatnya. Paling kita tadi melibatkan keluarga, kita ngajak ke anak-anak kita untuk mencintai. Dan di zaman Rasulullah, di dalam sirah Rasulullah SAW, itu sejak kecil memang dididik untuk menggembala. Jadi setiap nabi itu dididik untuk mengurus, memelihara hewan-hewan ternak terlebih dahulu sebelum mengurus manusia gitu. Nah kalau kita kan di kota-kota ini sulit gitu ya, kalau di perkampungan padat kita punya ayam aja biasanya jadi masalah se-RT gitu. Nah justru kalau kita memelihara tanaman-tanaman ini, misalnya nggak akan ada yang ngeribut tuh tetangga gitu, nggak akan ada yang komplain tuh orang-orang sekitar kita gitu, mereka akan justru lebih senang gitu. Dan kalau ketika kita melibatkan anak-anak kita, ini sebagai sarana edukasi buat anak-anak kita untuk mencintai makhluk hidup lainnya gitu, dalam hal ini tanaman gitu. Bagian daripada mereka juga mulai mengurus hal yang lain selain mengurus dirinya. Jadi libatkan keluarga. Kemudian yang keempat, ini kita harus punya semangat berbagi gitu. Kita punya tanaman gitu ya, kita bisa menternakannya gitu ya. Ada muncul anak-anak baru, tunas-tunas baru gitu ya. Kita rawat banyak gitu ya. Ada tetangga datang ketika mereka minta, ya kita kasih gitu. Yang istilahnya yang justru dalam ajaran Islam ini sebelum kita ke bisnis gitu ya, kita berbagi dengan tetangga dulu lah gitu. Kalau ada kita kelebihan atau bertukar tanaman gitu ya. Jadi sifat yang harus tanaman kepada kita ketika kita hobi mencintai, menyebarkan tanaman menjadi lebih banyak gitu ya. Ini mudah-mudahan jadi lebih berkah gitu. Nah baru setelah itu ya, kalaupun mau kita kembangkan ke bisnis gitu ya, misalnya ini udah lumayan banyak nih, sayang kalau nggak diarahkan lebih ke profesi gitu ya, karena tadi kata Bu Ayu gitu ya, hobi yang dibayar gitu ya, itu mudah-mudahan bonus gitu ya. Tapi saya sih lebih cenderung awalnya tadi itu kita niat untuk ibadah, kemudian kita jadikan hobi, sarana edukasi buat anak-anak kita dengan melibatkan keluarga gitu ya. Kemudian keempat, kita sarana kita membangun hubungan yang harmonis dengan tetangga, berbagi tanaman, bertukar tanaman gitu ya. Dan biasanya itu tambah berkah gitu ya. Nih saya aja kalau mau dilihat nih tanaman, ya alhamdulillah nih punya sedikit lahan gitu ya. Ini ada beberapa tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah ini, ya kita terus kembangkan ya sedikit demi sedikit, ya alhamdulillah. Tapi belum kepikiran kalau untuk dijadikan bisnis. Nah yang baru yang terakhir kita bisnis gitu. Kalaupun memang kita terus meningkatkan kapasitas kemampuan kita, keilmuan kita, gitu, relasi kita, dan mudah-mudahan dari forum seperti ini yang luar biasa tadi pesertanya terus bertambah, kemudian dari berbagai daerah dan berbagai kota, ada yang Palembang, Medan, saya sih nyangkanya hanya sekitaran sini aja gitu ya, bahkan dari Cirebon, Bogor gitu ya. Kalau Bandung sih jelas ya tadi dari Buruan Sae, dari Gede Bage itu Pelamboyan, itu ibu-ibu juara ya di sana.
kemudian dari Bunda Ratu, ini luar biasa gitu. Nah, kita dalam bisnis tanaman, dalam bisnis sesuatu, dan termasuk dalam tanaman hias, biasanya ada yang dikatakan dengan ekosistem suatu usaha atau ekosistem bisnis tertentu, atau mungkin di sini ekosistem tanaman hias. Jadi boleh jadi kalau kita mau mengembangkan bisnis, tidak hanya melulu tanaman hiasnya, boleh jadi kita bisa bisnis, misalkan obat-obatannya, kita bisa bisnis media tanamnya, kita bisa bisnis bahkan mungkin kalau kita punya lembaga pelatihannya. Jadi banyak hal sebetulnya gitu. Jadi kalau dari teman-teman yang sekarang hadir seratusan orang ini gitu ya, kemudian kita bisa memposisikan dan kita berkomunikasi, boleh jadi memang ada yang spesialis di tanaman hiasnya jago, tapi boleh jadi untuk hal-hal lainnya perlu bantuan dari yang lain. Nah, saya berharap di forum ini kita membuat sebuah ekosistem bertanam tanaman hias ini melalui gerakan Bandung Berhias, bertanam tanaman hias ini akan mendorong berbagai potensi yang ada gitu. Di sini ada ibu-ibu yang hebat gitu ya, ada pemuda yang luar biasa gitu ya. Boleh jadi kalau yang kolonial itu diproduksinya saja, tapi yang milenial dia yang mempasarkan, menjualkan, mempromosikan dengan media yang sangat luar biasa ini gitu. Itu mungkin dari saya, hanya mengantarkan saja, tapi mudah-mudahan 5 poin ini, yuk kita niatkan untuk ibadah. Kemudian yang kedua, kita jadikan ini sebagai hobi yang penuh dan keberkahan, kemudian libatkan keluarga sebagai bagian daripada edukasi keluarga kita. Kemudian yang keempat, hadirkan semangat berbagi kita untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan tetangga, harmonis itu sesungguhnya hal bersama tetangga itu. Dan kelima, kita bangun ekosistem tanaman hias di Bandung ini dari para peserta yang hadir hari ini, sehingga tadi apa yang dicanangkan oleh Mas Prai tahun 2022 ada yang bisa ekspor dari Kota Bandung. Wih, keren, juara kalau itu terjadi. Saya sebagai Ketua DPRD mengapresiasi sekali apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman, karena peluangnya selalu ada. Di Bandung itu dikenal kota jasa. Kalaupun kita nggak nanam, ya memang di sini kan banyak yang para penjual tanaman hias. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka melalui harapan sebetulnya ada RW Aglo, misalkan ada RW tanaman keladi, ada RW anggrek, ada RW janda bolong gitu, masing-masing punya kelebihan-kelebihannya. Itu bisa menjadi sentra-sentra tanaman hias, dan itu sangat dimungkinkan sekali di Kota Bandung dengan cuaca yang katanya lebih cocok untuk tanaman-tanaman berwarna di Kota Bandung ini, apalagi itu tanaman hias. Itu saja Mas Prai sebagai penyemangat lah. Mudah-mudahan ini menginspirasi diri saya sendiri untuk lebih semangat lagi, dan untuk kita semua. Sukses buat semua, dan mudah-mudahan acara ini penuh dengan keberkahan dan menginspirasi, sekaligus juga menyemangati kita untuk melakukan sesuatu yang penuh dengan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali dari Pak Teddy Rusmawan ya sebagai Ketua DPRD Kota Bandung atas dukungannya dan juga arahannya buat kita semuanya. Jadi yang pertama perlu diingat tadi adalah bahwa kita harus niatkan benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari hobi dulu. Terus kemudian seperti yang biasa disampaikan Pak Iwa itu, bahwa dari hobi menjadi profesi ya gitu. Atau kata Bu Ayu tadi, hobi yang dibayar gitu. Wah, luar biasa ini. Selanjutnya kita juga bisa mengakrabkan dengan keluarga ya, dengan menanam ini bisa dengan suaminya, istrinya gitu ikut menanam, dan juga dengan anak-anaknya. Kemudian yang keempat tadi bisa juga berbagi dengan tetangga. Baru kemudian memulai dari bisnisnya itu sendiri, dan mudah-mudahan ada semangat kita ya untuk bisa memulai dari usaha ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah nggak tahan lagi kayaknya ya. Kita ingin segera mendengarkan nih tentang informasi, tentang cerita-cerita bagaimana sih bisa
bisnis tentang tanaman hias ini. Saya jadi ingat gitu, rengekan anak-anak kepada bapaknya ini, ingin dibeli motor, ingin dibeli mobil katanya. Bapaknya marah-marah, emang beli pakai daun? Ini sekarang ternyata terbukti gitu ya. Pak Riki bisa membeli motor, beli mobil pakai daun. Nah, tapi bukan sembarang daun tentunya, tetapi daun tanaman hias. Oke, mungkin sebagai pengantar ini nanti ada Bapak Gunawan Kartiwa yang sudah beberapa bulan terakhir ini menemani kita dalam bertani tanaman hias ini. Nah, mungkin ini akan dipandu oleh Pak Iwa, diberikan pengantar dan juga mungkin biar diskusinya nanti bisa lebih mengalir bagus, langsung dipimpin oleh Pak Kartiwa Gunawan. Kami persilakan Pak Iwa Gunawan. Tes. Ya. Baik, terima kasih pada moderator dan seluruh tim yang terlibat dalam acara ini yang sudah memberikan ruang dan kepercayaan kepada kami untuk menggelar acara ini. Ini santai saja ya, karena sesuai dengan tema namanya juga bincang santai. Jadi santai. Kalau dari awal tadi mendengar pengantar dari Ketua DPRD kita sangat sejuk sekali gitu ya. Jadi kita semuanya diingatkan kembali bahwa apapun yang kita lakukan semuanya niatnya ibadah. Nah, kalau Pak Ketua DPRD kesini lebih sejuk lagi nih. Jadi sejuk di hati, sejuk di lingkungan. Ini kami berada di Art Garden nih di Cigugur. Baik, terima kasih. Sebelum kita bincang santai, sedikit berikan kesempatan kami. Saya ingin menyapa dulu. Yang pertama, terima kasih sekali kepada para tokoh sesepuh Bandung Raya. Ada Pak Iyung sebagai Ketua DPD PKS. Kemudian juga Pak Teddy, Ketua DPRD Kota Bandung. Pak Gin sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung. Kemudian tak lupa yang kami cintai dan kami banggakan semuanya, para teman-teman komunitas Bandung Berhias. Selamat pagi menuju siang, semangat selalu. Semoga kita semuanya mampu terinspirasi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang digulirkan oleh BTN Kota Bandung, Pak Praitno dan kawan-kawan ini. Kemudian berikut tidak kami lupakan bincang seputar prospek bisnis masuk ke teknik dari mulai media tanam, jenis-jenis tanaman dan lain-lain. Semua pokbun buruan saya se-Bandung Raya dan semua praktisi tanaman hias yang tergabung dalam komunitas Bandung Berhias. Semoga dengan acara ini yang pertama saya sangat berharap sekali ini mampu menginspirasi, menyemangati, dan membuka ruang dan peluang usaha tentunya. Jadi seberapa prospek bisnis budidaya tanaman hias ini, jual beli tanaman hias ini, mari kita semua dengar seperti yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan bahwa ini anak saya, ini anak teman saya, ini saudara saya, ini teman saya. Jadi saya manggilnya biar enak gitu. Ini Bandung Raya. Jadi saya panggilnya Kang Riki ya. Itu sama anak saya Usuan aja masih kena apa. Wilujeng Enjing, selamat pagi Kang Riki. Sukses selalu buat Kang Riki and the King dan semuanya. Semoga semuanya serta hari ini ke depan kami berharap bisa bersama-sama bersama dalam rangka membangun industri Indonesia yang mampu bersaing dengan pasar internasional yang sudah diawali oleh Kang Riki. Itu saja mungkin yang bisa coba saya angkat. Sekali lagi terima kasih atas support semuanya. Mari kita sama-sama dengarkan apa sih dan bagaimana kisah-kisah anak saya ini, teman saya ini, Kang Riki. Semoga ini bisa menginspirasi semua. Untuk itu, Kang Riki,
Ini teman-teman saya perlu sampaikan, sebenarnya saya ini dekat dengan Kang Riki itu dekat nih, cuman karena asik jadi sigapa jauh-jauh gitu. Padahal mah papayun-payun ini di Art Garden. Kita mulai saja, mangga Kang Riki, saya pengen dengar nih dengan teman-teman Bandung Berhias, bincang santai, pengalaman sejarah singkat Kang Riki dari mulai terjun ke dunia tanaman hias ini, atau mungkin sebelumnya ada liku-likunya, sampai menjadi eksportir, dan harapannya kita semua bisa bersama-sama mensupport menjadi sebuah industri besar, menjadi eksportir yang handal, yang mampu bersaing di di tataran bisnis tanaman hias internasional, yang tentunya saya sepakat kita mulai dari hobi. Mangga Kang Riki, dipersilahkan. Sebentar sebelum kita ke Kang Riki supaya lebih dekat, supaya lebih mengenal. Mengenai Kang Riki. Ini nama lengkapnya Riki Subagja. Nama lengkap Riki Subagja, kan ada di belakangnya di Kang Riki. Kang Riki nama lengkapnya Riki Subagja. Lahir pada tanggal 12 Juni tahun 1989. Jadi usia berapa tahun? 32. Ya, 32. Nah, alamat di Panjaitan, RW 12, Cihideng, Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah Kang Riki ini sudah dikaruniai 2 anak dari 1 istri. Untuk nomor kontaknya nanti bisa hubungi panitia. Oh ya, di Bandung Mulia nanti kita coba kontak langsung. Tidak banyak saja barangkali supaya langsung lebih menuju ke masalah utama kita. Baik, langsung Kang Riki aja. Enggak, Kang Riki bercerita dari mulai awal dan lain sebagainya. Jadi barangkali perlu ada pertanyaan yang bisa sampaikan. Enggak, Kang Riki bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Satu kehormatan besar banget saya bisa bicara di forum yang luar biasa ini. Tak lupa salam hormat saya Pak Teddy Rusmawan selaku Ketua DPRD Kota Bandung, Pak Yung juga DPD PKS Kota Bandung, dan Pak Gingin Ginanjar selaku Kepala Dinas Kota Bandung. Kalau bicara sejarah sih sebenarnya banyak banget luka-liku, karena kalau tanaman hias sendiri saya memang turun-temurun bapak-bapak sekalian, dari mulai kakek, orang tua memang udah di tanaman hias, tapi tidak ada yang berorientasi ekspor. Saya sendiri sebelum ke tanaman hias sudah melanglang buana dulu di bisnis-bisnis yang lain, karena memang dulu saya pengennya itu beda gitu dari orang tua saya. Orang tua saya di tanaman hias, saya pengen ya udah saya anaknya jangan di tanaman hias lagi, tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya ya memang jalannya saya di sini. Dan sebenarnya saya tidak pernah terpikir untuk ekspor. Waktu itu cuma berpikir ya targetnya pasar lokal, bagaimana kita cara merangkul para pasar-pasar lokal di tengah persaingan bisnis teman-teman yang luar biasa hebatnya. Tiba-tiba waktu itu awal kalau berbicara awal mula ekspor sih, saya sendiri ekspor itu mulai dari tahun 2018. Entah itu disengaja atau tidak, atau itu sudah guratan yang maha kuasa, saya juga sedikit alhamdulillah dan terkaget-kaget juga waktu itu, karena saya sendiri sebenarnya sempat tertinggal di dunia online, karena
pasar luar sendiri saya dapat dari pasar dari online waktu itu dari Instagram. Saya 2017 belum pernah terpikir Pak bagaimana saya bisa mengirim tanaman satu pieces ke luar kota antar daerah.